Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi IPAS kelas 5 SD bab 7 Daerahku Kebanggaanku. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu mulai dari topik A sampai dengan topik C ya teman-teman. Di topik A, kita akan belajar tentang seperti apakah budaya daerahku. Jadi, jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara, teman-teman. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat, lalu tinggal dan memperkenalkan budaya dari negara asalnya. Budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari dua kebudayaan. Percampuran ini disebut dengan akulturasi, teman-teman. Terus selanjutnya ini jenis-jenis warisan budaya itu ternyata ada dua teman-teman. Yang pertama adalah warisan budaya benda dan yang kedua adalah warisan budaya tak benda. Lalu apakah perbedaan dari kedua warisan ini ya teman-teman? Mari kita cek satu persatu. Dari warisan budaya benda, yaitu warisan budaya yang bisa kita lihat dan kita raba atau kita sentuh teman-teman. Contohnya ada bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Sedangkan warisan budaya tak benda itu merupakan warisan budaya yang tidak bisa kita raba atau tidak bisa kita sentuh, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya ada musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Sampai sini teman-teman bisa membedakan ya? Oke, good job. Kita lanjutkan nih teman-teman, ada cara menjaga warisan budaya. Yang pertama adalah bisa dilakukan dengan pemugaran Borobudur. Borobudur dibangun pada abad ke-8 teman-teman, yaitu pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19 dalam keadaan rusak parah. Jadi pertama tadi dibangun itu kan abad ke-8. Lalu kemudian candi ini hilang atau tidak dijamah lagi oleh manusia. Lalu ditemukan lagi oleh Sir Thomas itu pada abad ke-19. Jadi jedanya ada berapa abad teman-teman? Ada 11 abad. Lalu beberapa kali Candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama tahun 1907. Pemugaran itu adalah cara atau yang biasa kita kenal dengan renovasi teman-teman, atau memperbaiki kembali. Kemudian pada tahun 1991 UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Ya teman-teman, cara menjaga warisan budaya yang pertama itu adalah pemugaran atau melakukan perbaikan. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar silat atau mempelajari warisan-warisan budaya yang ada di Indonesia. Ini dengan cara belajar silat. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional dari berbagai suku di Indonesia dan tersebar melalui kesenian Melayu Nusantara yang kepopulerannya kalah dari bela diri yang berasal dari negara lain seperti karate ataupun taekwondo. Untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan upaya memunculkan kembali pencak silat di masyarakat, seperti memasukkan pencak silat sebagai pelajaran di sekolah, mendirikan klub pencak silat, dan mengadakan lomba, baik lomba dalam tingkat nasional maupun internasional. Begitu ya teman-teman.
Lalu berikutnya kita akan mempelajari topik B tentang kondisi perekonomian di daerahku. Yang perlu kalian ketahui itu adalah pengertian dari aktivitas ekonomi, teman-teman. Apa kira-kira aktivitas ekonomi itu? Ya, benar sekali. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam, teman-teman. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, maupun perindustrian. Yang mana di daerah pedesaan itu bisa kita jumpai aktivitas ekonomi berupa ini ya teman-teman, pertanian, perkebunan, kemudian ada perdagangan di pasar tradisional begitu. Lalu nanti di daerah pesisir pantai itu aktivitas ekonominya adalah berupa perikanan, yang mana banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan. Lalu nanti aktivitas ekonomi yang banyak kita temui di daerah perkotaan itu biasanya adalah perindustrian, teman-teman. Jadi banyak sekali gedung-gedung bertingkat begitu ya, ataupun pabrik-pabrik di daerah perkotaan. Lalu ada juga perbankan nanti ataupun bidang jasa lainnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini ternyata kita juga akan belajar tentang kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada produksi, merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang, dan pelaku dari kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Lalu kegiatan yang kedua itu adalah distribusi, merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sementara pelaku distribusi itu disebut dengan distributor. Dan yang ketiga itu ada konsumsi, merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara pelaku dari kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Bisa membedakan ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan mempelajari tentang faktor pendukung kondisi perekonomian. Yang pertama, itu ada kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya alam. Lalu yang kedua adalah bangunan, jembatan, jalan atau infrastruktur yang memadai. Jadi dengan infrastruktur yang memadai, maka kegiatan perekonomian itu akan berjalan dengan baik, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang kita ketahui, di zaman globalisasi ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, teman-teman, yang mana ada dampak positifnya bagi kehidupan manusia, yaitu untuk mendukung perekonomian atau mempermudah perekonomian kita. Seperti di dunia pertanian saja, teman-teman, ini sudah memanfaatkan teknologi. Yang dulunya petani membajak sawah dengan cara tradisional, yaitu dibajak menggunakan kerbau ataupun dicangkul oleh manusia. Sekarang karena sudah adanya perkembangan teknologi, maka membajak sawah itu menggunakan traktor, gitu ya contohnya teman-teman. Lalu faktor pendukung yang keempat adalah sumber daya manusia yang memanfaatkan kompetensinya atau memiliki kualitas yang sangat baik untuk mendukung perekonomian ataupun mempermudah perekonomian kita. Begitu ya teman-teman. Cukup jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Ini topik C. Kita akan mempelajari tentang ternyata daerahku luar biasa. Yang pertama kita akan belajar tentang produk unggulan Indonesia yang mendunia. Sebelum itu teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan produk unggulan. Jadi, produk unggulan itu adalah produk yang utama yang menjadi andalan. Sementara produk unggulan daerah itu adalah produk yang utama yang menjadi andalan atau ciri khas yang dihasilkan suatu daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keistimewaan atau keunggulannya sendiri, teman-teman, baik berupa warisan budaya, sumber daya alam, ataupun produk hasil daerah.
Hal ini kerap kali membuat kita selalu menghubungkan kota yang kita kunjungi dengan makanan atau barang yang menjadi ciri khasnya. Di daerah asalnya, produk tersebut sudah sangat terkenal teman-teman, entah karena rasanya enak, barangnya yang unik, dan sangat mencirikan kekhasan daerah atau tempatnya yang sangat bagus. Lalu, yang kedua, kita juga akan mempelajari kenapa sih suatu produk itu bisa menjadi produk unggulan. Pasti ada faktor pendukungnya kan ya. Oke, ternyata faktor pendukung suatu produk bisa menjadi produk unggulan itu yang pertama adalah mempunyai ciri khas. Yang kedua, kualitas produk itu baik teman-teman. Yang ketiga, mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain di pasar nasional maupun internasional. Dan faktor keempat, dapat bertahan dalam jangka panjang. Kemudian faktor kelima adalah pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan. Ini ya teman-teman, ada 5 faktor pendukung. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang beberapa produk Indonesia yang mendunia. Yang pertama itu ada rendang teman-teman. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan rendang. Iya, rendang ini merupakan makanan khas dari Minangkabau yang tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, tapi juga dikenal hingga ke luar negeri teman-teman. Bahkan dalam suatu berita di CNN itu menetapkan bahwa rendang itu merupakan salah satu makanan terenak di dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga akan hal itu ya teman-teman. Lalu produk unggulan yang kedua itu ada gamelan teman-teman, merupakan sekumpulan alat musik tradisional yang sudah dikenal luas di seluruh dunia. Bahkan banyak sekali loh warga-warga asing dari luar negeri yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia hanya untuk belajar tentang alat musik gamelan. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa atau bahkan mau untuk mempelajari alat musik gamelan ya teman-teman. Lalu produk unggulan yang ketiga ada batik, yaitu kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain, lalu pengolahannya atau prosesnya itu dilakukan dengan cara tertentu teman-teman. Oke, sebenarnya masih banyak sekali teman-teman produk unggulan Indonesia yang mendunia. Nanti coba kalian cari ya di referensi buku ataupun bahkan di internet supaya pemahaman kalian lebih banyak. Oke teman-teman. Kemudian itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Bye-bye.